Mungkin hari ini saya mau sharing sebentar mengenai ada sebuah buku yang waktu saya di wisuda saya diberikan oleh teman saya sebagai hadiah. Judulnya Seven Habits of Highly Effective People gitu. Ini dia bilang buku sudah ada dari 1989 publikasinya, tapi jadi sangat populer, terus-terusan dibaca oleh orang sampai mendunia. Dan itu bukunya judulnya dalam bahasa Indonesia 7 kebiasaan yang membuat orang itu sangat efektif. Bagaimana kita tuh bisa menjadi sangat efektif. Dan di sana dia bilang kalau yang pertama gimana caranya kita itu harus proaktif. Tapi kita itu nggak hanya melihat kondisi ini, tetapi kita juga mau mencoba melakukan sesuatu. Jadi agen yang aktif. Dan yang penting itu kita berpikir apa yang within our control. Setelah lulus pun misalnya mungkin ada banyak problem yang dilalui, apa yang teman-teman bisa lakukan untuk keluar dari problem tersebut. Itu yang pertama, be proaktif. Yang kedua dia bilang begin with the end in mind. Katanya coba dibayangkan kalau teman-teman sampai nanti di liang kubur mau diingat seperti apa gitu. Tapi ya mungkin itu agak ekstrim ya. Ini intinya sih gimana teman-teman berpikir tujuannya teman-teman itu aslinya mau apa. Tahu dulu keinginan, tahu dulu goal, baru teman-teman melakukannya. Jadi ada sebuah purpose di kegiatan yang teman-teman lakukan. Yang ketiga itu adalah put first thing first. Jadi teman-teman memprioritaskan apa yang dilakukan. Sehari itu kan cuma ada 24 jam. Dikurangin 8 jam tidur. Kalau kita cukup efektif ya, 8 jam tidur. Bekerja ya cuma bisa segitu saja. Kalau teman-teman nanti isinya melihat sosial media terus tanpa bekerja, nah itu nanti banyak hal-hal yang nggak bisa dilakukan gitu. Jadi gimana kita memprioritasi yang penting dilakukan dulu, nanti yang akhirnya ada sisa waktu baru teman-teman nanti melakukan hal-hal yang teman-teman suka. Dan ini dia bilang habit 1-3 ini kalau teman-teman lakukan itu teman-teman sudah win over yourself. Jadi sudah menang dari diri sendiri. Dia bilang gitu. Lalu 3 set selanjutnya yang habit nomor 4 dia adalah think win-win. Kalau teman-teman ngobrol sama orang, kerja sama-sama orang, jangan mau menang sendiri, mau menang bersama-sama, berkolaborasi bersama. Kalau kita sekarang mikir mungkin dulu, wah kalau saya menang teman-teman kalah waktu main game ya, yang menang cuma bisa 1. Tapi di kehidupan nyata yang menang bisa banyak, bisa sama-sama menang, bisa sama-sama menguntungkan satu sama lain. Jadi think win-win, gimana saya nggak hanya benefiting sendiri, tetapi juga orang lain yang bekerja sama saya itu bisa benefiting juga, bisa sama-sama mendapatkan keuntungan bersama. Habit yang kelima itu gini, agak panjang, seek first to understand, then to be understood. Jadi kalau teman-teman mau dimengerti oleh orang lain, coba mengerti dulu orang lain maunya apa. Jadi teman-teman bisa mengerti apa yang diinginkan oleh orang lain, sama-sama saling melengkapi. Jadi itu dia bilang, seek first to understand, then to be understood. Jangan cuma mau dimengerti doang, tapi coba mengerti orang lain juga. Dan yang keenam dia bilang synergize. Kalau kita bekerja sama satu sama lain, sebenarnya kita bisa loh menemukan orang-orang yang melengkapi kita. Kalau kita bekerja sama, nggak hanya 1+1 jadi 2, tapi 1+1 jadi 10 gitu. Maksudnya gimana? Kalau saya bekerja sendiri, ada orang lain bekerja sendiri, lalu pekerjaan hasilnya itu ditambah, itu hasilnya mungkin hanya dua orang yang bekerja sendiri-sendiri. Tapi kalau kita bekerja bersama, bisa mungkin membuat sebuah perusahaan baru yang akhirnya dampaknya jauh lebih besar daripada kalau kerja sendiri-sendiri. Jadi teman-teman gimana caranya mencari hal-hal yang bisa dilakukan untuk bersinergi. Tadi kalau misalnya teman-teman melakukan habit 4-6, teman-teman bisa win over others, bisa winning in a team, nggak hanya diri sendiri yang dimenangkan, tapi orang lain juga. Dan yang nomor 7 yang terakhir katanya sharpen the saw. Kalau teman-teman itu pakai pisau buat motong terus-terusan 10 tahun akan tumpul. Tapi kalau teman-teman mengasahnya, nanti dia akan tajam terus. Maksudnya apa? Kalau kita mau jadi orang yang produktif, ya mau nggak mau kita harus olahraga, bisa menjaga badan kita. Kita mau belajar terus, melatih otak kita, dan juga jiwa raga kita, biar kita emosionalnya mungkin nggak tinggi. Tapi gimana kita menjaga jiwa, raga, emosi, dan badan kita untuk tetap sehat, dan bisa produktif seterusnya gitu.
Jadi dia bilang 7 kebiasaan ini teman-teman kalau melakukan, teman-teman bisa jadi orang yang lebih produktif, teman-teman bisa menjadi dampak kepada orang lain dan bisa jauh lebih sukses daripada apabila tidak melakukan hal-hal ini.